Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sekayang. Film ini diawali dengan seorang kewes petualang bernama Sasa yang sedang mengobati luka di jarinya menggunakan lem Alteco. Sungguh tanpa diduga, rupanya Sasa bukan sekedar pendaki tikotok, tapi merupakan seorang pendaki tebing ekstrim. Melihat cuaca yang bagus, Sasa langsung mengajak suaminya yang bernama Tommy untuk melanjutkan pendakian. Singkat waktu, Sasa dan suaminya kembali berusaha memanjat dan menaklukkan tebing curam bernama Troll Wall di negara Norwegia. Yeah, you got it. Melihat istrinya kesulitan, Tommy pun menawarkan diri untuk memanjat terlebih dulu. Akan tetapi, Sasa yang sedang mengasah kemampuan tidak ingin menyerah begitu saja. Setelah beberapa kali terjatuh, Tommy yang melihat Sasa terlalu memaksakan diri memintanya untuk menunda proses pendakian. Apalagi saat ini cuaca mulai tidak bersahabat. Meskipun tanggung, namun Sasa berusaha untuk menurut. Singkat waktu di tengah badai yang semakin dahsyat, mereka yang panik berusaha untuk turun menuju checkpoint. Sontak mereka pun kaget saat mendengar suara longsoran es. Dirasa tidak akan sempat, Tommy meminta Sasa untuk turun terlebih dulu lalu memasang penambat tambahan. Sasa pun panik saat melihat Tommy tertimpa es sampai pingsan. Apalagi Sasa yang belum sempat memasang penambat berusaha sekuat tenaga menahan beban Tommy. Innalillahi, sungguh tragis. Sasa pun harus kehilangan suaminya ketika mereka sedang melakukan hobi yang selama ini sering mereka lakukan. Singkat cerita, 5 bulan kemudian, setelah kehilangan suaminya dengan cara yang tragis, Sasa berencana mengobati kesedihannya dengan pergi healing-healing ke wilayah Australia bagian Kaler. Hingga setibanya di Jalan Cagak, Sasa yang tidak mendapatkan sinyal langsung menggunakan kompas milik mendiang suaminya. Hingga di sore harinya, setelah cukup lama melakukan perjalanan, Sasa pun memutuskan untuk beristirahat sambil memasak mie. Namun bisa kita lihat sampai saat ini Sasa masih belum bisa move on dari tragedi yang menimpa suaminya. Takes a lot of ego, you know. True, no, I'll share some of my. Di keesokan harinya, Sasa pun tiba di kantor Taman Nasional untuk melakukan proses registrasi. Melihat Sasa yang hanya sendirian, petugas bernama Dodi meminta Sasa untuk berhati-hati. Terlebih sudah banyak korban yang dinyatakan hilang saat melakukan solo approachers. Namun Sasa yang terbiasa menghadapi tantangan tidak menggubris perkataan Dodi. That's yours. That's the good stuff.
Setelah melakukan proses pendaftaran, Sasa pun mampir ke Ojon Mart cabang Australia untuk membeli beberapa persediaan. Di saat itu pula, seorang pria botak pelanggan Ojon Mart bernama Ben kembali datang untuk menjual daging asap buatannya. Hingga ketika Sasa akan membayar belanjaannya, ia pun disapa oleh Ben yang mengaku sebagai akamsi. Ia pun menawari Sasa jikalau dirinya membutuhkan tour guide. Lantas saat Ben pergi, Sasa pun penasaran dan ingin mencoba daging asap buatan Ben. Setelah berbelanja, Sasa yang kebingungan langsung menanyakan rute menuju Wahangan Grand Narrow pada Ben. Lantas, Ben yang sudah hatam wilayah ini memberitahu rute termudah untuk menuju ke sana. Kemudian, Ben kembali menawari Sasa untuk menggunakan jasa tour guide-nya. Tapi jelas saja, Sasa yang ingin solo healing tidak menggubris hal tersebut. Hingga di malam harinya, Sasa akhirnya sampai di Wahangan yang akan mengarahkannya menuju Grand Narrow. Dan kini, ia pun tinggal mempersiapkan peralatan untuk melakukan arung jeram esok hari. Di keesokan harinya, Sasa langsung mempersiapkan diri untuk melakukan arung jeram menyusuri Wahangan yang cukup deras ini. Singkat waktu setelah berjam-jam melakukan adegan ekstrim, Sasa pun syok saat menemukan banyaknya monumen kematian dari orang-orang yang dinyatakan hilang di tempat ini. Ternyata banyaknya korban yang melakukan solo adventure bukan sekedar hoaks semata. Hingga saat hari menjelang maghrib, Sasa yang sedang cinetan di pinggir Wahangan memutuskan untuk bermalam di tempat ini sampai esok hari. Di keesokan harinya, Sasa yang baru bangun seketika heran saat menyadari tas dan barang-barang miliknya raib entah kemana. Padahal di daerah sini tidak ada monyet ataupun beruk yang berkeliaran. Oh my god, sontak Sasa pun lemas. Ternyata semalaman ia tidur berselimutkan ular berbisa. Beruntung Sasa tidak dipatuk. Beberapa saat kemudian, Sasa yang penasaran terlihat pergi menyusuri Wahangan. Kali aja ada pemukiman atau pemburu yang bisa membantunya. Hingga setelah cukup jauh mendayung, Sasa pun menemukan sebuah perahu dan juga jalan setapak. Dirasa ada warlock yang tinggal di sini, Sasa pun berniat untuk meminta pertolongan. Hello? Hey, you made it! Entah kebetulan atau apa, Sasa pun kaget saat kembali bertemu dengan Ben si tour guide maksa. Lantas Ben berkata jika gubuk ini adalah tempat tinggalnya ketika sedang berburu di alam liar. Mendengar Sasa kehilangan perbekalannya ketika sedang ngecamp, Ben yang merasa iba langsung menawari Sasa untuk sarapan. Lantas sambil basa-basi, Sasa pun memuji keterampilan Ben yang pandai membuat daging asap karena tidak hanya gurih, tapi juga memiliki tekstur kenyal. Ben pun memberitahu jika dendeng ini merupakan resep turun-temurun dari leluhurnya yang merupakan warga asli daerah sini. You can't beat your wiring. There you go. Let me guess.
Sesaat kemudian, sambil sarapan salmon bakar, Ben pun memuji keterampilan Sasha ketika menghadapi situasi sulit. Bahkan saat di tenda tadi, ia pun terkesan karena meski perbekalannya hilang, Sasha tidak panik dan berteriak-teriak seperti para kewes lainnya, di mana Sasha terus mencari hingga menemukan tempat ini. Sontak nafsu makan Sasha pun hilang saat mengetahui jika orang yang telah mencuri barang-barangnya adalah Ben. Hingga di tengah rasa syok, Sasha meminta Ben untuk membiarkannya pergi. Bag. Sontak Sasha pun heran saat Ben mengeluarkan crossbow sambil menyetel lagu Ceringe. Kemudian Ben pun berkata jika dirinya akan memberikan kesempatan pada Sasha untuk kabur sejauh mungkin sampai lagu ini habis. Dan setelah lagu habis, dirinya akan melakukan perburuan yang bahkan setan pun tidak akan bisa lolos darinya. Bring your wet so you take explosive, get it out. All you studs and your duds and your ladies is fly. Dirasa ini waktunya Ben langsung melakukan perburuan. Saat jidatnya bocor dicium batu wahangan, Sasha pun merasa jika Ben masih berusaha mengejar meski dirinya sudah cukup jauh mendayung. Di tengah pelarian, Sasha pun merasa lega saat mendengar suara seseorang yang sedang mengobrol dari arah atas. Kemudian, Sasha berusaha mengeceknya untuk meminta bantuan. Are you gonna catch? Are you gonna? I know, like look at those beautiful. Betapa lemasnya Sasha, di mana semua ini hanyalah jebakan yang telah dibuat oleh Ben. Bisa kita lihat Ben yang sudah hatam wilayah ini terlihat santuy saja sementara Sasha abret-abretan sekuat tenaga ceker. Singkat waktu setelah jauh terbawa arus, Sasha yang akan meminta bantuan langsung kesal saat HP-nya matot terbentur bebatuan sungai. Tak ingin menyerah begitu saja, Sasha langsung menyiapkan perbekalan dan peralatan untuk bisa bertahan dari buruan Ben. Melihat jalan buntu, Sasha yang merupakan mantan pemanjat tebing langsung melakukan keahliannya, yaitu memanjat bebatuan ini meski tanpa pengaman. Akhirnya secara tidak langsung, Sasha pun berhasil menyelesaikan tujuannya, yaitu menuntaskan rute Grand Narrow. Hingga sesaat kemudian, Sasha berniat melihat situasi menggunakan teropong. Lah, sontak Sasha pun tak habis pikir. Bagaimana bisa Ben melihat dirinya yang sedang meneropong dari jarak jauh? Dirasa tidak ada jalan lain, Sasha pun langsung kembali menuruni tebing.
Betapa leganya Sasa saat Ben tidak menemukan keberadaannya. Hingga sesaat kemudian, Sasa pun merasa jika satu-satunya cara untuk dirinya bisa kabur adalah dengan menggunakan perahu yang terparkir di pinggir sungai itu. Sasa pun tak habis pikir saat dirinya susah payah kabur, Ben malah terlihat santuy sambil melakukan adegan Tarzan Egg. Dirasa ini kesempatan, Sasa pun berusaha untuk mengendap-endap mencuri perahu. Sungguh suwe, sontak Sasa yang polos malah terkena jebakan Leon S. Kennetot. Dirasa buruannya terkena jebakan, Ben bergegas untuk menangkapnya. Akhirnya, Sasa pun tidak berkutik setelah Ben menodongnya dengan crossbow Daryl. It's okay. It's gonna be okay. Di saat itu pula, Sasa pun heran dengan Ben yang melakukan permainan kopet semacam ini. Namun Ben berkata jika semua ini bukanlah permainan, melainkan sebuah ritual turun-temurun dari leluhurnya. Di malam harinya, Sasa yang tertangkap diberitahu jika besok ia akan mengajaknya menuju sebuah tempat yang dianggap sakral oleh leluhurnya. Dan malam ini, ia akan membiarkan Sasa tidur di luar supaya bisa lebih menyatu dengan alam. Di keesokan harinya, Sasa terlihat dibawa oleh Ben untuk menuju tempat yang ia anggap sakral, di mana Ben memberitahu jika di tempat itu nasib Sasa akan ditentukan. Namun di tengah perbincangan, Sasa yang menemukan sebuah pengait berniat untuk melakukan sesuatu. I absolutely agree with you. So did you come here to scatter his ashes? Lagi-lagi suwe, usaha Sasa malah ketahuan. Dan kini Ben berniat menjadikan Sasa seperti bayawak yang diseret menggunakan perahu. Singkat waktu setelah diseret menggunakan perahu, Ben meminta Sasa untuk bergegas karena sebentar lagi mereka akan sampai. Hingga setibanya di mulut goa, Ben meminta Sasa untuk menggunakan peralatan rappelling. Seketika Sasa pun merinding saat melihat goa yang dipenuhi tulang belulang yang sangat mirip dengan goa di game Tomb Raider. My God, betapa syoknya Sasa saat melihat jasad Pasutri bergelayutan di tempat ini. Rupanya, selama ini Ben merupakan psikopat sekaligus satu-satunya anggota suku kanibal yang tersisa di wilayah ini. Tak cuma itu, Ben menunjukkan kedua anak si korban yang ia habisi beberapa hari yang lalu. Ben pun mengungkapkan jika insting bertahan hidup mereka sangat jauh di bawah Sasa, di mana mereka hanya berteriak-teriak lalu mati terkena crossbow. Di saat itu pula Sasa pun semakin syok karena ternyata daging asap yang dijual di Ojon Mart merupakan daging para korban. Must be exhausted. Come on. Yeah, it's okay. Dan kini Ben akan menunjukkan sesuatu pada Sasa. My God, lagi Sasa pun syok parah karena selama ini Ben memiliki gigi mengerikan seperti sosok Baraka.
Sesaat kemudian, Ben berkata jika sejujurnya ia merasa sayang jika harus menjadikan Sasha bahan daging asap. Terlebih Sasha memiliki kemampuan di atas rata-rata sebagai manusia biasa. Lantas sebelum menjalankan aksinya, Ben pun mendekati Sasha lalu menanyakan apakah Sasha bersedia untuk menjadi pendampingnya, lalu melahirkan anak-anaknya untuk memperbanyak lagi keturunan kanibal yang tinggal dirinya seorang. I want to keep you with me too. You're a sick fuck. Di tengah ketegangan, Sasha berusaha melepaskan ikatannya yang tersangkut di tubuh Ben. Menyadari Ben pingsan, Sasha yang memiliki kesempatan berniat untuk memutuskan kawat pengikat. Di tengah sengitnya adu mekanik, Sasha pun merasakan puyeng ekstrim setelah digaplok Ben. Sementara itu, Ben yang merasakan ngilu langsung syok saat cekernya patah digeprek oleh Sasha. Singkat waktu di keesokan harinya, melihat Ben sudah tak berdaya, Sasha yang penasaran menanyakan ke arah mana dirinya bisa pulang. Lantas Ben memberitahu jika untuk perjalanan normal akan memakan waktu sekitar 12 hari, kecuali mereka mampu memanjat tebing curam itu. Mendengar hal itu, Sasha berkata jika Ben tidak akan selamat dalam 3 hari ke depan, melihat cekernya pun sudah mulai infeksi. Kemudian, Sasha berkata jika satu-satunya cara untuk pergi dari tempat ini adalah dengan memanjat tebing. Rupanya, ini adalah siasat Sasha supaya Ben melepaskan ikatan di tangannya. Hingga setelah dipikir-pikir, daripada tewas ngebangke di tempat ini, Ben pun sepakat untuk menuruti permintaan Sasha, asalkan Sasha mau mengajaknya naik. Sebelum melepaskan pengikat, Ben mengancam Sasha untuk jangan macam-macam. Lantas Sasha yang tidak ingin kehabisan waktu meminta Ben untuk berhenti ngebacot. Setelah melakukan persiapan, Sasha langsung memanjat dan mencari sela-sela batu untuk membantu Ben naik ke atas tebing. Melihat Ben lengah, Sasha berusaha melepaskan diri. Hey! Sontak Ben pun kesal saat menyadari Sasha berusaha melepaskan tali. Namun Sasha berkata jika ia hanya berusaha merapihkannya. We make a good team, don't we, eh? Dirasa Ben tidak melihatnya, Sasha yang mempunyai ide berniat mengaitkan tali milik Ben ke pohon rapuh.
Tamam, tamat sudah keturunan kanibal ini, di mana band si kanibal terakhir akhirnya modar mencium batu. Hingga setelah menghabisi band, Sasha bergegas melanjutkan pendakian. Betapa leganya Sasha saat dirinya berhasil naik ke puncak tebing. Lantas karena hari semakin poek, ia pun bergegas mencari jalan untuk keluar dari wilayah ini. Hingga di malam harinya, Sasha merasa lega saat dirinya bertemu dengan seorang pengendara yang kebetulan melintas. Kemudian, Sasha pun meminta diantar menuju kantor Taman Nasional. Sesampainya di kantor, Sasha langsung melaporkan tentang penemuan semua jasad yang hilang di wilayah ini, di mana jasad-jasad itu berada di sebuah goa terpencil di tengah-tengah hutan. Dan setelah mendapatkan laporan dari Sasha, tim SAR langsung mengevakuasi semua jasad korban di dalam goa. Lantas media pun dibuat gempar, di mana semua korban-korban ini bukanlah hilang begitu saja, melainkan menjadi korban psikopat kanibal yang berasal dari keturunan terakhir suku Rorombehen. Sementara di sisi lain, Sasha yang baru tiba di pantai memutuskan untuk move on dengan melemparkan kompas kesayangan suaminya ke lautan. Lantas, apakah petualangan Sasha akan berlanjut di lautan lalu menjadi film hehewanan? Ya Anda tahu, karena film pun sudah berakhir. Bagaimana film yang cukup menegangkan bukan? Tak perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 6,2 dan menurut saya yang cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film APEC 2026. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching, see you next video, bye bye.